Selamat datang penonton ke kisah menarik dan intrik lain dari arsip organisasi SCP. Hari ini kami meliput sebuah cerita aneh berjudul Fasilitas Organisasi dan Cara Menjarahnya. Kisah kita dimulai oleh Shock, anggota SCP-4799 yang dengan panik berlari untuk hidupnya. SCP-4799 jika kamu belum mengetahuinya adalah sekelompok penyelundup yang juga dikenal dengan nama pedagang mariachi. Pedagang ini bukan yang berdagang di bawah meja sehari-hari. Grup ini mampu melakukan perjalanan transuniversal, mencuri teknologi canggih dari alam semesta lain. Anggota pedagang mariachi kemudian akan menjual perangkat ini untuk menghasilkan keuntungan. Masing-masing anggota ini yang diyakini ada 7 awalnya berasal dari alam semesta terpisah di luar alam semesta kita sendiri. Dan Shock, dia adalah salah satu yang terbaik dari mereka. Blaster di tangannya, Shock berlari menyusuri koridor berhenti di persimpangan berbentuk T. Dengan panik mencoba memutuskan jalan mana dia harus berbelok selanjutnya. Senjata energi di tangannya masih hangat saat disentuh. Dia baru saja menembakkannya hingga 12 tembakan terakhir, 13 jika dia beruntung. Seharusnya hanya ada satu bentuk kehidupan di dekatnya, satu-satunya makhluk hidup lain dalam radius 2 km. Tapi Shock dengan cepat mengetahui bahwa dia jauh dari sendirian. Dua makhluk yang mengenakan jas lab, benda-benda yang mungkin pernah menjadi manusia, berjalan tertatih-tatih mendekatinya. Pintu terdekat terkunci, dilindungi oleh papan tombol, tapi tidak ada waktu untuk menerobos masuk. Mengeluarkan geraman, Shock berbalik dan menembaki para pengejarnya. Sepasang makhluk yang tidak terdaftar sebagai bentuk kehidupan, tapi masih entah kenapa masih hidup. Tembakan energi keluar dari blasternya menghancurkan keduanya dalam sekejap. Mengalihkan fokusnya ke pintu terdekat, Shock memasukkan perangkat hitam tipis ke dalam slot kartu kunci, terhubung ke layar tipis yang mengendalikannya. Dia menggerutu tentang apa yang tampak seperti misi pemulungan sederhana telah kacau begitu cepat. Planet itu tampaknya sudah mati, setidaknya dari sudut pandang kapal pedagang mariachi yang mengorbit. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Ternyata kehilangan komunikasi dengan krunya salah satunya. Mereka telah diam setelah kapal dilaporkan ditembaki. Para pedagang telah berjanji untuk kembali untuk Shock setelah mereka lolos dari siapapun yang menembaki mereka. Fasilitas yang dia coba cara dulunya adalah milik organisasi SCP, mungkin sudah lama sekali, dengan nama Sandi. Lokasi 101 dibangun di bawah kompleks peluncuran pesawat luar angkasa. Itu seharusnya adalah tambang emas yang dipenuhi dengan segala macam teknologi berharga. Tapi sejauh ini sepertinya tidak ada yang tersisa di fasilitas yang membenarkan perjalanan berbahaya itu. Tombol berkedip hijau saat pintu terbuka. Shock mengumpulkan perangkat peretasnya saat pintu terbuka dan salah satu makhluk muncul di sisi lain. Bereaksi dengan kecepatan luar biasa, Shock meledakkan makhluk itu menjadi debu mengutuk tubuhnya saat itu, menghancurkan atom demi atom. Apa ini? Dan mengapa sensor pedagang tidak membacanya sebagai bentuk kehidupan? Dia bertanya dalam benaknya. Ada waktu dan tempat untuk merendungkan apa yang bisa diklasifikasikan sebagai hidup dan ini bukan keduanya. Dengan tergesa-gesa menyusuri koridor yang baru dibuka, Shock menuju pintu kantor yang terbuka. Bersembunyi setenang mungkin di kantor, memastikan pintu cukup aman sehingga kengerian di luar tidak mengikutinya. Shock mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Dia duduk di kursi kulit di depan meja kayu gelap yang memenuhi sebagian besar ruang di kantor. Itu milik salah satu Dr. Dwyer menurut komputer yang ada di atas meja. Di tempat Shock mulai meretasnya sekali lagi menggunakan alat pemecah kartu kuncinya. Setelah sekitar setengah jam bekerja melalui beberapa perangkat lunak keamanan yang sangat canggih, dia akhirnya berhasil masuk ke komputer dan mulai mengklik file-filenya. Hal pertama yang dia temukan di folder yang diberi label penting adalah email dari perintah O5 kepada direktur lokasi organisasi yang ditinggalkan ini bersama dengan anggota berpangkat tinggi lainnya. Subjek secara sederhana berjudul "Sampai Jumpa". Dalam email tersebut, O5-7 menyebutkan bahwa yang terakhir dari jumlah kapal pelarian telah berhasil diluncurkan dari lokasi 101 dan tiba di stasiun koloni. Tampaknya semacam perang sudah dekat dan akan menghancurkan seluruh bumi, tidak meninggalkan apapun. Jadi dalam kebijaksanaan mereka yang tak terbatas, organisasi SCP telah menggunakan sumber dayanya yang besar untuk mengevakuasi anggotanya keluar dunia. Sementara itu, anggota lokasi 101 akan tetap di pos mereka, mungkin untuk mengisi kembali atau membangun kembali bumi setelah perang yang akan datang berlalu. Email itu telah dikirim pada tahun 2217, 18 tahun sebelum Shock tiba di fasilitas ini dengan harapan akan menjarahnya. Email berikutnya di folder itu dengan kata penyusup dikirim kurang dari sebulan sebelumnya. Sepasang anggota keamanan organisasi, petugas Sanchez dan Meche, telah menemui kebobolan sistem ventilasi. Menurut laporan mereka, sepertinya seseorang atau sesuatu telah memaksa masuk dengan semacam alat logam. Tak lama setelah itu, petugas ketiga, petugas Peterson, gagal menanggapi info radio tampaknya menghilang. Keamanan telah disarankan untuk melakukan perjalanan dalam kelompok dan untuk melawan entitas yang tidak dikenal dengan kekuatan mematikan. Sesuatu telah masuk ke dalam fasilitas dan itu telah tiba tepat sebelum Shock melakukannya. Gelisah, masih tidak yakin apa yang terjadi, penjara yang melompat-lompat dimensi itu terus membaca. Entry email ketiga dan terakhir telah dikirim sehari setelah yang terakhir. Kali ini keamanan memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa yang mereka hadapi. Rekaman
pengawasan dari dalam fasilitas telah mengungkapkan penyusup itu tidak lain adalah SCP-049. Itu telah merenggut nyawa beberapa petugas keamanan dengan 2 dari mereka dikonfirmasi telah menjadi SCP-049-2. Namun berasal dari alam semesta yang berbeda, Shock tidak tahu apa itu SCP-049. Dia juga tidak suka terjebak dengannya. Sekarang jika kamu seperti Shock belum pernah mendengar tentang dokter wabah yang terkenal, maka inilah sedikit info singkat tentang SCP-049. Sosok tinggi diselimuti jubah hitam panjang tudung di atas kepalanya dengan hanya topeng putih berparuh yang menonjol dari bawah. Itu bukan hanya bagian dari pakaiannya. Organisasi SCP menemukan bahwa semua bagian dari pakaian SCP-049 adalah bagian dari tubuh fisiknya, terbuat dari otot dan tulang. Tujuan utama dokter wabah adalah untuk menemukan orang-orang yang dia anggap terinfeksi dengan sesuatu yang dia sebut sebagai wabah. Jika dia pernah merasakan penderitaan ini, dia akan mencoba melakukan kontak kulit langsung dengan orang yang membawanya. Sentuhan SCP-049 mematikan membunuh siapa saja yang melakukan kontak dengannya dalam hitungan menit. Kamu mungkin berpikir hanya itu yang dilakukan dokter wabah, berpindah dari orang ke orang, membunuh mereka melalui sentuhan, tapi kamu salah. Setelah dia membunuh seorang korban, SCP-049 kemudian mulai melakukan bentuk operasi yang kasar dan ketinggalan zaman pada mayat mereka. Menggunakan peralatan yang dihasilkan dari tas medis misteriusnya, dia menyuntikkan sejumlah bahan kimia yang tidak diketahui ke dalam bangkai seseorang, akhirnya mengubahnya menjadi SCP-049-2, dengan kata lain, zombie. Dan itulah tepatnya yang telah dilakukan pada setidaknya 2 dari petugas keamanan lokasi 101. Ketika Shock menggali jauh lebih dalam komputer, memeriksa beberapa rekaman keamanan, dia tidak hanya melihat monster dalam seragam keamanan robek yang berjalan di koridor, tapi ada sesuatu yang lain mengikutinya. Sesosok tubuh sepenuhnya mengenakan jubah hitam, wajahnya terselubung di balik topeng berparuh yang menakutkan. Shock memutuskan tindakan terbaiknya adalah mencari tahu sebanyak mungkin tentang SCP-049, lalu menggunakan kamera keamanan fasilitas untuk mencari tahu rute tercepat untuk menemukan teknologi propulsi yang mungkin ditinggalkan organisasi. Dia membiasakan dirinya dengan file ekstensif organisasi pada SCP-049, mempelajari apa yang bisa dilakukan dokter wabah. Apa Shock yang temukan sangat meresahkan adalah mengetahui entitas dapat mematikan fungsi biologis suatu organisme setiap kali melakukan kontak fisik langsung. Yang terbaik adalah mencoba dan menghindarinya, katanya pada dirinya sendiri. Mempelajari video kamera, Shock melihat SCP-049-2 yang semuanya adalah mantan staf fasilitas ini tampaknya tidak banyak bergerak kecuali diprovokasi. Yang harus dia lakukan hanyalah melewati koridor menuju pintu berlabel trace propulsi tanpa dash tools yang diperhatikannya. Kedengarannya cukup mudah secara teori dan akan lebih mudah dalam praktiknya jika saat ini tidak ada 8 zombie yang menghalangi jalannya menuju ruang pengujian. Dengan cengkeraman erat di sekitar blasternya, Shock melesat dari kantor meluncur dengan kecepatan penuh menyusuri koridor. Dia sudah tahu dari melihat kamera bahwa SCP-049-2 yang pertama ada di tikungan terdekat. Dengan menembak, dia melaju melewati sisa-sisanya saat itu yang berubah menjadi semacam tumpukan membara di lantai. Di tikungan berikutnya ada 2 makhluk lain dimusnahkan secepat yang pertama dengan drag biru cerah dari senjata energi. Sejauh ini sangat bagus, tapi Shock sudah mengantisipasi melihat sekelompok 5 SCP-049-2 berkumpul bersama. Rintangan berikutnya menghalangi jalannya. Benar saja, dia menavigasi jalannya melalui lorong-lorong fasilitas menuju mereka, memastikan dia memiliki unsur kejutan di sisinya. Dia menembak gerombolan zombie yang mendekat, berteriak ketika mereka terkena cahaya biru dari blasternya, hanya untuk menghilang menguap selamanya. Semua kecuali untuk SCP-049-2 kelima dan terakhir. Shock telah melepaskan tembakan kelimanya terlalu cepat, meleset dari yang terakhir dari makhluk-makhluk itu. Dia menunggu untuk menutup jarak di antara mereka, berharap untuk target yang lebih dekat, tapi monster itu mencetukkan pistol dari tangannya. Mereka berkelahi. Shock mengeluarkan bom fusi dari tasnya, pembungkus sel energi yang tidak stabil di mantelnya. Dia membiarkan makhluk itu mengambil bom darurat darinya, mengambil senjatanya dan berlari saat bom itu meledak. Kelelahan, dia mencapai ruang tes propulsi, terluka setelah pertarungannya dengan Strip 2. Shock berharap masalahnya selesai dan untuk sesaat tampaknya begitu. Dia telah menemukan banyak sekali teknologi jangka realitas yang dimodifikasi dan semua jenis peralatan yang akan menjadi penyelamat sempurna. Tapi kemudian dari bayangan sesuatu yang baru melangkah maju, dokter wabah itu sendiri. Shock menarik blasternya lagi dan menarik pelatuknya, tapi senjatanya habis, memicu percikan di tangannya karena gagal menembak. Membeku, dia menatap SCP-049 dan itu balas menatap. Menurunkan senjatanya, Shock mencoba dengan tenang memperkenalkan dirinya pada anomali terselubung yang menjulang. Saya Shock, senang bertemu denganmu. Kau, atau lebih tepatnya orang-orang ini, memanggilmu SCP-49 kan? Anda benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk menyembuhkan semua orang di sini tampaknya. Sesaat mereka berbicara, SCP-049 telah mendengar anggota organisasi di lokasi 101 berbicara tentang menjadi manusia terakhir di bumi dan masuk ke fasilitas untuk menyelamatkan mereka. Seperti yang dia katakan, menyingkirkan mereka dari wabah. Shock menjelaskan bahwa sisa permukaan planet di luar telah musnah dengan parah dan tidak ada orang yang tinggal di atas lagi. Sambil diam-diam memasukkan potongan-potongan teknologi yang tampaknya mahal ke dalam tasnya. SCP-049
berpendapat bahwa masih ada orang yang tersisa di bumi, bahwa di lokasi 42 menampung sisa-sisa terakhir umat manusia. Tapi mereka tidak tersentuh oleh penyakit, mereka murni. Tapi Shock tidak peduli sedikit pun. Sebagai gantinya, dia membuat langkah yang tidak diharapkan siapapun. Dia menawarkan tumpangan kepada dokter wabah, pedagang mariachi akan segera kembali untuknya, dan kapal mereka dapat membawa mereka kemana saja di multiverse. Setelah merenung sejenak, SCP-049 meminta untuk dibawa bersama mereka untuk mencari di mana si seorang sakit tidak mau menerima pekerjaannya selesai. Selama kamu setuju untuk menjaga tanganmu sendiri, kata Shock padanya ketika bola abu-abu muncul di ruangan melayang di atas lantai tanpa menyentuh langit-langit. Sudah waktunya untuk pergi. Sekarang tonton SCP-049, dokter wabah ditangkap, dan SCP-049, apa sebenarnya wabah itu? Pertanyaan dan teori dokter wabah. Untuk lebih banyak video yang pasti tidak akan memberimu wabah. Serius, kami janji.